guys, jumpa lagi dengan kita di sini dengan keluarga di Kuala. Apa kabar hari ini? Di sini masih lockdown. Sebenarnya sih angka COVID-nya sudah turun waktu itu, tapi karena satu dan lain hal lagi, jadi angkanya naik dikit. Jadi pemerintah di sini langsung tutup semua, nggak boleh keluar dari kawasannya masing-masing, work from home, dan keluar rumah juga hanya dibolehkan 2 orang untuk beli barang-barang hari-hari ya. Background biasa deh ya, cahaya-cahaya redup, bukan redup sih, cahaya matahari supaya kesamar dikit gitu mukanya. Kita ngobrol aja lagi ya mengenai apa ya, saya ada satu topik yang saya rasa bagus ya dari Malaysia ini ya, itu mengenai sekolah. Di sini sekolah itu ada tiga jenis bahasa pengantar. Satu itu bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Yang kedua menggunakan bahasa Tamil atau untuk India, bahasa India gitu ya, Tamil. Yang ketiga adalah Mandarin untuk Chinese ya. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai pemakai jasa gitu, yang anak-anak yang mau sekolah, kita tinggal pilih tuh mau masuk sekolah mana, mau masuk sekolah yang bahasa pengantarnya apa. Dan kebetulan saya untuk anak-anak saya memilih untuk memilih sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Mandarin. Pertama karena saya tak tahu Mandarin. Kedua karena seperti yang kalian tahu ya, Cina kan sudah di mana-mana made in China gitu kan. Jadi ada advantage lah sedikit kalau kita tahu bahasa Mandarin. Lagi pula di rumah sehari-hari kami sudah bawa anak-anak menggunakan bahasa English language, walaupun sedikit-sedikit ada bahasa Melayu juga. Walaupun saya Indonesia kan, tapi saya juga masih perlu belajar bahasa Malaysia, which is bahasa keseharian di sini. Biasanya saya sih ngelihat nonton sinetronnya mereka, drama gitu. Nonton drama, jadi anak-anak juga melihat saya nonton juga, jadi nonton gitu kan. Jadi itu nggak ada waktu untuk drakor, tapi saya memilih untuk lebih useful gitu kan. Saya melihat drama Malaysia saja supaya saya tahu lebih tahu gitu bahasa keseharian mereka gimana, slang mereka macam mana, terus logatnya juga itu perlu guys. Logatnya dalam segala bahasa kita perlu ambil logat mereka. Even English juga kan ada logatnya kan, American English or British kan. Kalau bahasa Malaysia kan juga ada logatnya. Di Kuala Lumpur itu logatnya seperti apa, di daerah-daerah lain juga beda sih gitu.
Jadi kebetulan karena kita tinggal di Selangor, which is dekat dengan Kuala Lumpur, jadi saya memilih untuk membiasakan anak-anak logat KL. Jadi kalau kita sekolah di kayak anak saya sekolah di Chinese, mayoritas kan anak-anaknya anak-anak Chinese, dan mereka juga bahasa Chinese, keseharian mereka sesama mereka kawan-kawan gitu. Walaupun ada juga yang bahasa Inggris, tapi rata-rata yang Chinese dan India itu menggunakan bahasa Inggris atau Mandarin. Kalau bahasa Melayu memang kurang, kecuali orang Melayu mereka akan bahasa Melayu. Nah, dan biasanya di sekolah Cina itu orang lokal juga bisa dihitung guys. Jadi kayak 10 orangnya, dari 10 orang mereka paling hanya satu gitu. Dan pertama-tama juga waktu TK juga anak saya masukkan ke sekolah yang Cina ya, yang mengajarkan Mandarin juga. Memang susah guys, pertama-tama memang susah, apalagi karena mamanya saya ini buta sama sekali mengenai Mandarin. Walaupun saya udah ngelihat drama-drama Mandarin juga, tapi drama Mandarin Malaysia kurang ini ya, bagi saya ya, kurang oke gitu, kurang laju ceritanya, temanya kurang menghibur gitu, kurang tertarik. Kecuali kalau yang drama Mandarin Singapura masih oke lah. Ceritanya masih enak dilihat gitu, orangnya juga kan yang masih enak bergaya gitu kan, stylish ya. Tapi ya itu dia yang bikin sedikit susah juga. Memang tahun pertama di TK dia masih susah, tahun kedua juga. Sekarang dia sudah di SD kelas 1 anak saya ya. Sedikit demi sedikit dia sudah mulai mau berbicara dia. Apa deh? Weda mau berbicara. Untuk membaca dan menulis memang mereka ada selalu ujian setiap hari Rabu misalnya gitu. Oke, Rabu nanti TJ. Jadi bahasa Mandarin itu harus dihafal satu-satu kayak bahasa Arab gitu kali ya. Mau tulis gitu memang harus dihafal. Satu kota itu harus dihafal gitu, friends. Jadi banyak banget yang mesti dihafal. Kasihan juga ya kalau sudah tua kayak kita mau hafal Mandarin, tapi memang dari kecil anak-anak kalau kita biasakan berbagai bahasa dia akan nyambung juga, friends. Jadi itu makanya anak saya juga saya masukkan ke sekolah Mandarin gitu. Jadi supaya mereka terbiasa dengar, guru juga ngomongnya Mandarin, kawan-kawan juga banyak yang ngomong Mandarin. Jadi mau nggak mau dia akan mengerti dan akan adaptasi gitu. Lama-kelamaan anak-anak akan kawan saya ngomong ini nih gitu. Jadi lama-kelamaan akan ngerti gitu deh. Jadi uniknya di situ gitu. Jadi yang mau bahasa Mandarin, memperdalam bahasa Mandarin, boleh sekolah ke Cina, ke sekolah kebangsaan Cina. Kalau untuk orang Cina mungkin yang mau memperdalam bahasa
Malaysia boleh pilih yang sekolah Melayu gitu kali ya, supaya lebih enak mixnya gitu kan. Jangan yang Cina udah ke Cina aja gitu. Jadi dia nggak bisa bahasa Melayu gitu. Yang Melayu udah ke Melayu juga gitu. Jadi dia nggak biasa bahasa Cina gitu kan, rugi gitu kan friends-nya. Kalau kayak di Jakarta kan zaman saya ya, nggak tahu sekarang deh, mahal kan ya yang boleh yang ngajarin bahasa Mandarin gitu, mesti yang sekolah yang mahalan gitu, private yang mahal. Mungkin sekarang udah ada yang apa, yang middle tapi udah boleh diajar Mandarin, mungkin udah kali ya, nggak tahu juga ya, nggak pasti ya. Oke friends, itu dulu cerita mengenai keunikan sekolah di Malaysia. Jadi mereka boleh di sini memperdalam bahasa Mandarin dengan masuk ke sekolah yang berbahasa pengantar Mandarin, atau ke bahasa Malaysia yang mau memperdalam bahasa Malaysianya, atau ke bahasa Tamil, itu untuk orang India biasanya ya guys. Oke guys, jadi anak-anak Malaysia tuh rata-rata boleh ngomong 3, English, Malaysian, dan Mandarin, atau English, Tamil, bahasa Malaysia gitu, di mix tuh antara yang 3 itu aja. Oke friends, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe. Kalau mau komen-komen juga yang cerdik dan cantik, di share juga boleh. Oke friends, thank you.